Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falaha dari kelas C3 Akuntansi dengan NPM 10221131. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sementara insan berarti manusia. Sehingga ma'rifatul insan berarti mengenal manusia atau mengenal diri sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 6 yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Setelah diciptakan manusia dari tanah, Allah tiupkan manusia dengan ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikatnya terasa. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Dari proses penciptaannya manusia, diberi 3 unsur yaitu qalbu atau hati, al-aqlu yaitu akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia tentu harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah manusia yang pertama yaitu adalah ibadah. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia hanya menciptakan begitu saja, namun manusia diberi amanah untuk beribadah kepadanya. Nah, tugas manusia yang kedua yaitu adalah menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi. Maknanya adalah menugaskan manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah dengan cara membersihkan bumi ini dari perbuatan syirik, najis, dan fasik. Dalam Islam, manusia merupakan satu hakikat yang memiliki 2 arti, yaitu yang pertama dimensi material atau jasad, yang dimana akan hancur saat kematian tiba. Yang kedua ada dimensi material, yaitu ruh jiwa atau jiwa, yang dimana akan tetap ada dan akan bangkit saat hari kiamat. Dalam hakikatnya, manusia diberi alam fitrah atau manusia diciptakan dalam kecenderungan kepada kebenaran. Nah, dalam penciptaannya ini manusia yang diberikan irama itu adalah lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam menghadapi hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah bodoh. Manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang ketiga adalah fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau butuh kehendak. Selain alam fitrah, manusia juga dimuliakan di antara semua ciptaan Allah. Manusia dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, diberikan keistimewaan berupa potensi, dan ditundukkan alam kepada manusia. Tadi telah disebutkan bahwa manusia itu dimuliakan dengan diberikannya sebuah potensi. Nah, apa sih potensi yang diberikan kepada manusia itu? Nah, potensi yang diberikan kepada manusia itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Dari potensi yang telah kita miliki, kita dibebaskan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, tentunya dari jalan yang kita pilih, kita diberikan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Nah, apabila tadi kita memilih jalan yang benar dan menggunakan potensi-potensi tersebut di jalan yang benar, maka kita memiliki sikap yang amanah. Dan apabila sebaliknya kita memilih jalan yang khianat dengan potensi-potensi tersebut, maka kita memiliki sikap yang khianat yang tentunya tidak akan disukai oleh Allah. Selanjutnya ada nafsu insan. Nafsu insan berasal dari 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti emosi atau sebuah perasaan, sementara insan berarti manusia. Dan
Dari nafsu itu terdapat kata nafs yang berarti jiwa, sehingga nafsu insan dapat diartikan sebagai emosi atau sebuah perasaan yang terdapat dalam jiwa manusia. Nafsu insan itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang disinari dengan cahaya. Dalam nafsu ini manusia dapat mengontrol emosinya. Yang kedua ada an-nafsul lawwamah. Kondisi ini di mana manusia menyadari bahwa mereka akan menyesali perbuatannya jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah dari emosinya. Namun kadangkala mereka terkalahkan oleh rasio syahwatnya sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang ketiga ada an-nafsul amaru bisu'i. Dalam kondisi ini adalah manusia yang tidak bisa mengontrol emosinya atau dia benar-benar dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang terakhir adalah sifatul insan. Sifatul insan adalah sifat manusia. Sifat manusia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat itulah yang membawa manusia dalam kehidupannya ke jalan yang benar maupun jalan yang sesat. Berarti manusia diberikan 2 jalan pilihan. Yang pertama adalah takwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu takut kepada Allah. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah pembersihan hati dari dosa. Takwa juga bisa disebut dengan sebutan tazkiyatun nafs. Yang tazkiyatun nafs itu berasal dari 2 kata yaitu at-tazkiyah dan nafs. At-tazkiyah adalah pembersihan dan nafs adalah nafsu, sehingga tazkiyatun nafs berarti pembersihan diri dari nafsu-nafsu yang ada. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala nafsu adalah orang-orang yang bersyukur, orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kasih sayang, orang-orang yang dapat dipercaya, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada jalan yang fujur atau yang mengotori jiwa. Jalan ini merupakan adalah sikap-sikap yang bertolak belakang dengan takwa, yaitu ketamakan, hianat, suka berdebat, zolim, jahil, hianat, dan lainnya. Nah, dari segala perbuatan, segala sesuatu yang telah kita pilih, yang telah kita jalani untuk kehidupan kita, tentunya akan ada balasannya. Yaitu apabila kita memilih jalan takwa, maka kita akan mendapatkan surganya Allah. Sementara apabila kita memilih jalan yang fujur, maka kita akan mendapatkan balasan api neraka. Pasti diantara kita ingin dong mendapatkan surganya Allah. Nah, maka dari itu mari kita untuk terus bertakwa, memperbanyak takwa kepada Allah agar dapat membersihkan jiwa kita sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.